Bab 347. Berpikir akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Claire dan Charlie, Wendy memegang Fredman Wilson dengan penuh semangat dan berjalan ke arah mereka. Begitu orang itu datang ke depan, Wendy berkata dengan bangga, "Oh, siapa yang ada di sini?" Ternyata seorang wanita yang diusir dari rumah, dan menantu yang datang ke rumah. Anda bahkan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan seperti itu? Setelah itu, dia melihat ke arah Claire dari atas ke bawah lagi, dan mendengus dingin, Claire, studio kamu baru saja dibuka, dan sekarang kamu bahkan tidak memiliki satu karyawan pun? Apakah perusahaan penggantung sutra semacam ini memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam KTT industri? Menurutku Emgrand Group benar-benar buta." Melihat bahwa Wendy telah datang ke sini, Charlie bertanya dengan suara dingin, Wendy, suatu hari kamu berlutut dan memohon belas kasihan dan ditampar oleh nenekmu, apakah kamu melupakannya? Saya pikir bekas luka Anda baik-baik saja. Lupakan sakitnya." Ketika Wendy mendengar Charlie mengatakan titik paling marah di hatinya, dia langsung marah, dan berteriak, Charlie, betapa jarang kamu berpura-pura berada di sini bersamaku. Apa menurutmu aku sama dengan Wendy sebelumnya? Saya memberitahu Anda, hari ini jika Anda bersama saya untuk berbicara, Anda harus berlutut dan berbicara. Charlie berkata dengan jijik, di bawah dunia, orang yang bisa membuatku berlutut belum lahir. Bahkan jika Raja Surga datang, saya tidak ingin berlutut. Apakah Anda cukup hidup? Wendy berteriak dengan nada menghina, Charlie, menurutmu apakah bagus bagimu untuk membodohi beberapa orang besar? Bisakah Anda menginjak-injak keluarga Wilson kami di bawah kaki Anda? Aku berkata padamu, keluarga Wilson sudah tidak seperti dulu lagi. Charlie tersenyum dan bertanya, apa? Apakah kamu memegang pahamu? Wendy menunjuk ke Fredman Wilson, dan penjahat itu berkata dengan ambisi besar, ini adalah ketua grup perusahaan masa depan, Fredman Wilson, Fredman Wilson. Dia adalah anggota keluarga Wilson kami. Sekarang dia juga investor di Wilson Group kami. Dia akan mendukung kami. Anda sia-sia, berani sombong di sini? Percaya atau tidak, studio Claire akan diblokir sepenuhnya. Di saat yang sama, biarkan kamu tidak punya tempat untuk berdiri di Auros Hill. Setelah itu, dia melihat ke arah Claire dengan kejam lagi, dan berteriak dengan dingin, Claire, bukankah menurutmu kamu luar biasa? Tidakkah menurutmu Emgrand Group dapat membantumu memblokir Wilson Group? Sudah kubilang, mulai hari ini, takdir telah bergiliran. Dengan ketua Wilson di sini, grup Wilson tidak akan diblokir, tetapi akan terbang ke langit. Dan kau, Claire, Anda akan sepenuhnya dilarang di Auros Hill. Anda tidak akan memiliki apa-apa. Pada saat itu, saya harus meminta Anda untuk berlutut di depan saya dan nenek saya dan bersujud untuk belas kasihan. Dihadapkan dengan serangkaian penampilan arogan oleh Wendy, Claire berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, meskipun saya adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi saya lebih kuat dari Anda akan berlutut dan memohon uang kepada saya, tetapi saya akan melakukannya. Jangan berlutut dan memohon padamu. Wendy tidak menyangka bahwa ketika dia mengancam Claire sendiri, dia sama sekali tidak takut. Sikap keras Claire membuatnya semakin marah. Dia memarahi dengan marah. Claire, kamu masih sombong saat kamu mati. Baik. Tunggu untuk melihat bagaimana pimpinan Wilson membiarkan keluarga Anda jatuh ke jalan. Charlie memandang Fredman Wilson di sebelah Wendy, dan bertanya sambil tersenyum, dengarkan apa artinya ini, kamu ingin menjadi yang pertama untuk keluarga Wilson? Saat ini, Fredman Wilson menatap Claire dengan mata lurus. Wendy pada awalnya sangat cantik, tapi dia tidak menyangka kalau Claire akan jauh lebih cantik dari Wendy. Untuk sementara, dia begitu emosional, dia sedikit absen untuk sementara. Apalagi, dia juga sedikit tidak senang saat ini. Untuk Wendy, yang jauh kurang menarik dari Claire, dia sudah menghabiskan 15 juta. Di antara mereka, 10 juta diinvestasikan di Wilson Group dan 5 juta diberikan untuk pengeluaran Wendy. Tapi dia tidak menyangka bahwa Charlie, menantu laki-laki yang suka buang-buang uang, akan memiliki berkah seperti itu bisa bersama dengan wanita seperti Claire. Itu lebih dari sekadar menyebalkan. Bab 348. Jadi dia juga memandang Charlie dari atas ke bawah, mencibir, dan berkata, kamu menantu yang tinggal di Rubis? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, ini aku, apa yang bisa kamu sarankan? Fredman Wilson berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa Anda telah menghina Wendy sebelumnya, dan saya akan perlahan-lahan menyelesaikan akun ini dengan Anda untuk Wendy. Charlie mengangguk dan berkata dengan jijik, lebih baik berjemur jika kamu memilih hari.
Jika ingin menghitungnya, lakukan saja sekarang. Fredman Wilson berpikir bahwa mengungkapkan identitasnya dan mengucapkan beberapa kata kejam akan cukup untuk membuat Charlie berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya sampah yang berani berbicara dengannya seperti ini. Dia dipermalukan untuk sementara waktu, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Iwah, kamu sepertinya sangat sombong. Apakah kamu tahu siapa saya, Fredman Wilson?" Charlie menyeringai dan berkata, "Kamu tidak pantas memberitahu aku tentang sampah sepertimu." Fredman Wilson sangat marah dan berkata, meskipun saya bukan dari Aurous Hill, Fredman Wilson, dengan kekuatan saya, adalah naga yang menyeberangi sungai di Aurous Hill. Kamu yang pertama bicara padaku seperti ini." Charlie menyingkirkan senyum sinisnya, menatap Fredman Wilson dengan mata dingin, dan berkata kata demi kata, "Di Aurous Hill, kamu harus berbaring untukku jika kamu adalah harimau. Jika kamu naga, kamu harus memegangnya untukku. Karena seluruh Aurous Hill, hanya aku, Charlie, yang merupakan naga sungguhan." Fredman Wilson terkejut dengan tatapan tajam Charlie, tapi segera pulih dan memaksa dirinya untuk sedikit tenang. Lalu dia mencibir, Wendy benar, kamu benar-benar sutra yang bau? Hanya mengandalkanmu. Benarkah seekor naga?" "Anda benar-benar menertawakan gigi besar Tuan. Di mataku, kamu tidak sebagus serangga." Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja melihat ke arah Claire dan berkata dengan senyuman yang menyedihkan, "Nona Claire, saya sudah lama mendengar bahwa Anda cantik dan mengharukan. Ketika saya melihat Anda hari ini, Anda benar-benar pantas mendapatkannya. Anda tidak akan pernah memiliki kain seperti itu dalam hidup Anda. Prospek masa depan, lebih baik ikuti saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Kemudian, dia menunjuk Wendy dan berkata kepada Claire, "Wendy mengikutiku, dan aku memberinya uang saku 5 juta. Jika Anda mengikuti saya akan memberi Anda 10 juta. Claire dengan marah berkata, "Kamu tidak tahu malu." Fredman Wilson tertawa dan berkata, meskipun saya sedikit tidak tahu malu, kungfu di tempat tidur masih sangat kuat. Anda yakin bahwa Anda akan jatuh cinta sepenuhnya dengan saya setelah Anda mencobanya sekali?" Charlie tidak tahan saat ini, dan tiba-tiba meninju wajahnya tanpa ampun. Ledakan. Seluruh wajah Fredman Wilson langsung roboh karena pukulan ini. Hidungnya hancur dan patah. Keempat gigi depan juga diinterupsi oleh sebuah pukulan. Tiba-tiba, perhatian seluruh tempat acara terpusat di sini. Tidak ada yang mengira seseorang akan berani mengalahkan Fredman Wilson. Orang ini bukan hanya ketua grup perusahaan masa depan tetapi juga ketua kamar dagang Nangwang. Dia memiliki status yang sangat tinggi dan kekuatan yang luar biasa. Siapa yang berani mengalahkannya? Apakah karena hidup tidak cukup lama? Pada saat ini, Fredman Wilson merosot di tanah dengan darah di wajahnya, menunjuk ke arah Charlie dan berteriak kesakitan dan marah. "Ibau orang miskin, beraninya kamu memukulku? Aku ingin membunuhmu." Charlie berkata dengan dingin, aku tidak hanya akan mengalahkanmu, tapi aku juga akan menghapusmu." Setelah berbicara, Charlie menginjakkan kaki di depan selangkangannya dan mencibir. Ketua Wilson, tidakkah kamu suka bermain dengan wanita? Mulai sekarang, Anda benar-benar bisa mengucapkan selamat tinggal kepada wanita."